Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Rizkouloh dari kelas 3D dengan NIM belakang 076. Di sini saya akan membahas materi dari pendekatan studi kasus menurut John Creswell. Di sini masuk ke penjelasan definisi terlebih dahulu. Nah, jadi studi kasus itu adalah sebuah pendekatan yang dimana ini tuh melakukan penelitian itu kualitatif yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap satu atau berbagai kasus nyata dalam konteks kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memahami suatu fenomena secara menyeluruh melalui pengumpulan data yang kaya dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan bisa juga dari dokumentasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan karakteristik. Pendekatan ini tuh bersifat holistik dan kontekstual, menekankan pemahaman mendalam terhadap sebuah peristiwa dalam situasi sebenarnya. Data juga diperoleh dari berbagai sumber dan disusun dalam bentuk narasi yang sangat detail. Peneliti juga terlibat langsung di lapangan serta menggunakan pendekatan multi yang sumber data untuk menggambarkan sebuah kompleksitas kasus. Nah, di sini juga ada jenis-jenis dari studi kasus menurut Creswell. Yang pertama ada intrinsic case study, yaitu difokuskan pada kasus unik atau menarik untuk dipahami secara mendalam. Yang kedua ada instrumental case study, yaitu kasus itu dijadikan sarana untuk memahami eh, isu atau teori yang lebih luas lagi. Yang ketiga ada kolektif atau multi tipe case study, yaitu melibatkan beberapa kasus untuk memperluas pemahaman terhadap suatu fenomena yang sama di konteks tersebut. Sekarang masuk ke pembahasan tantangan. Nah, jadi tantangan utama dalam sebuah penelitian studi kasus itu adalah menentukan batas kasus, memilih kasus yang relevan, dan mengelola data dalam jumlah yang sangat besar. Terus peneliti juga dapat dihadapkan pada sebuah masalah waktu, validitas, serta potensi bias akibat keterlibatan langsung di lapangan. Selain itu, hasil dari studi kasus ini tuh sering dinilai sulit digeneralisasikan, meski tetap memiliki nilai transferabilitas bagi konteks serupa. Sekarang saya akan membahas prosedur penelitian dari studi kasus. Nah, langkah-langkah umum yang biasanya itu menentukan dan membatasi sebuah kasus yang akan diteliti. Terus juga yang kedua mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain-lain. Terus yang ketiga itu menganalisis dengan mencari pola dan tema utama. Terus juga bisa juga menyusun deskripsi mendalam mengenai konteks dan dinamika kasus. Terus yang kelima ada menarik kesimpulan dan melakukan validitas melalui triangulasi. Terus di sini saya akan menjelaskan eh, materi dari coding studi kasus. Nah, jadi di dalam coding studi kasus itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada in the four type of the case, yaitu memberikan gambaran lengkap dan mendalam mengenai kasus yang diteliti, termasuk konteks, peristiwa, dan pandangan partisipan, agar pembaca itu memahami secara utuh kasusnya. Terus yang kedua ada case context. Case context itu menjelaskan latar situasi dan kondisi tempat kasus itu terjadi, yaitu mencakup waktu, lokasi, serta suasana sosial yang membentuk peristiwa. Terus yang ketiga ada case description, yaitu menyajikan uraian kronologis dan fakta umum tentang apa sih yang terjadi, siapa sih yang terlibat, dan bagaimana sih peristiwa itu tuh berlangsung dalam kasus tersebut. Terus yang
Selanjutnya ada within case themes analysis, yaitu merupakan tahapan analisis tema di dalam satu kasus. Peneliti itu mengelompokkan data di dalam tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menemukan pola internal dari kasus tersebut. Selanjutnya ada cross case themes analysis, yaitu melibatkan perbandingan antara kasus atau jika ada lebih dari satu untuk menemukan kesamaan dan perbedaan pola atau tema sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih luas terhadap suatu fenomena. Terus ada selanjutnya ada assertion and generation, yaitu menunjukkan kesimpulan akhir atau pernyataan utama peneliti mengenai makna pelajaran serta implikasi umum yang dapat diambil dari hasil penelitian kasus tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.